Haji Roma Irama. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sadiqul Wardil Amin. Penasaran? Coba Yai katanya terangin sebelum podcast kita ngobrol dulu. Coba terangin dulu nih. Sebenarnya Kiai ini yakin ini bahwa Abu ini bukan cucu Nabi. Yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin. Hakul yakin kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah. Karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Usah yakin ya. Iku arane ilmu yakin. Belum pernah kehendak kalau kita memang bikin YouTube doang, kurang barokah ya bilang YouTube doang mah. Lalu disundang mengkaitkan ke arahnya ainul yakin, sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya. Masya Allah, kalaulah dia ini masih bujangan Bo, aja ngomong-ngomong kalaulah masih bujangan, kalau masih bujangan tidak ada syarat nikah di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in yang mengatakan seorang laki-laki harus bujangan menikah. Tidak ada. Asal dia laki-laki boleh. Setuju, Kiai Farman? Setuju laki-laki? Ibu-ibu setuju? Orang meninderakan kok enggak? Ada yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya, meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa. Digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab balawi, saya tidak terima kecuali saya musyahadah dalilnya. Si kima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau ana sing marah-marah wong tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Nah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya.
karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubed itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa ragu? Bohong. Lah iki dari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat, yang 473 kan kudunya abad kelima. Terus ngomong dia salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu cerdas-cerdas ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Ramli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Nah itu kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Ponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Ponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu dia. Baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Mereka bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang itu. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Tahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa
Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman. Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafah. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ke Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Langsung merebet tanah. Dia historis. Banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jogoa, berarti arahnya Samsuri, lakan yang Google deh. Untuk yang tasawuf tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Mukhaddam, jadi bisa mi'raj 70 balen sebenarnya. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakih Mukhaddam. Laka. Pemanin karo keramat-keramatin. Makanya Syaikhul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Fakih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajat. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder. Yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Dengan surah istifadah Habib Kikabe bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi sih antesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa mereka ditutupi kanjeng Nabi. Ya kudu nerima tes DNA melenceng. Turunan Nabi kudunya J1 DPMA tes DNA nya hasilnya G haplogrupik.
turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim, J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA, kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit jeung dibalik ka nani. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati deke lebih menghormati nananya. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah itu, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. La idza ra'aynahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah min ar-rahmah. La nanduru ila wujuhihim ar-rahmah, walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbur wat-tafakhur wat-ta'ali 'ala al-akharin. Na'udzu billah, summa na'udzu billah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepuntang-puntang. Saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya, la yajuzu lil alimi kismanu ilmihi fi hadzal bab, ay fi hadza tazwiri nasab, fi babi ay fi tazwiri nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentazwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku itu Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu Nabi mah ya sejen bae akhlake. Sengaja dipaksa-paksa aja supaya pada karo akhlaknya Nabi, suwe-suwe mengenai dudu turunan Nabi juga tidak. Bukan turunan Nabi susah, tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah.
dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang Muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu wal muwaffiq.